warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah dalam kebaikan. Amin. Allahumma amin. Nah, pada masa pandemi ini kalian harus tetap semangat ya dan bergembira ya. Jangan bersusah hati atau bersedih hati karena akan mengurangi imunitas kita. Ya, tetap semangat, bergembira untuk meningkatkan imunitas kita. Ya, dan jangan lupa kalau keluar gunakan masker, kemudian menjaga jarak dan sering-sering cuci tangan, ya, atau bawa hand sanitizer. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan sedikit pengetahuan bagaimana caranya untuk agar kalian bisa menjaga kesehatan mulut dan gigi di rumah. Ya, simak videonya ya. Nah, kita lihat ya, kesehatan mulut dan gigi berpengaruh pada kesehatan tubuh secara keseluruhan. Pasalnya, jika gusi dan gigi mengalami infeksi, kondisi ini dapat menyebar ke dalam jaringan tubuh lain. Penyakit yang ditimbulkan pun tidak hanya berkaitan dengan mulut dan gigi, tetapi juga organ lain pada tubuh. Jadi, penyakit yang terjadi pada gusi dan gigi juga dapat berakibat berefek ya terhadap organ lain pada tubuh kita. Selanjutnya, untuk itu kita harus mengetahui bagaimana cara menjaga kesehatan mulut dan gigi. Salah satunya adalah dengan menyikat gigi tidak terlalu keras ya. Coba diperhatikan, kalian sering menyikat gigi terlalu keras atau tidak. Nah, kalau setelah Ibu memberikan pengetahuan ini, maka hindari menyikat gigi tidak terlalu keras. Sikat gigi bertujuan untuk menghilangkan kotoran yang menyangkut pada gigi. Jika hal ini dilakukan dengan terlalu keras, gesekan sikat gigi akan mengikis enamel gigi yang tipis. Tak hanya itu, gesekannya bisa saja merobek gusi. Menyikat gigi perlu dilakukan dengan hati-hati dan lembut hingga ke sela-sela gigi. Jika dilakukan dengan tidak benar, alih-alih bersih, plak gigi malah akan bertambah dan menyebabkan peradangan pada gusi. Berkaitan dengan hal tersebut, menyikat gigi sebaiknya dilakukan secara lembut dengan gerakan memutar selama 2 menit. Ya. Selanjutnya, sikat gigi 2 kali sehari. Sikat gigi sebaiknya dilakukan sebanyak 2 kali sehari, yaitu setelah bangun pagi dan sebelum tidur. Gunanya apa? Gunanya untuk menghilangkan kuman dan sisa-sisa makanan yang menumpuk sepanjang hari. Tak hanya gigi, kamu dianjurkan juga tuh untuk menyikat lidah. Gunanya untuk apa? Gunanya menghilangkan kuman dan sisa-sisa makanan yang menempel pada lidah, ya. Nah, kemudian gunakan pasta gigi dengan kandungan fluoride, ya. Fluoride itu apa? Fluoride sendiri merupakan unsur alami yang terdapat pada air minum. Air minum yang kita minum itu air putih ya, itu banyak sekali mengandung mineral-mineral. Nah, salah satunya adalah fluoride, ya. Namun juga ada makanan-makanan yang dikonsumsi yang mengandung fluoride, seperti contohnya salah satunya adalah teh, ya. Zat ini kemudian diserap tubuh guna menguatkan enamel gigi. Tak hanya itu, zat ini merupakan pertahanan utama terhadap kerusakan gigi yang bekerja dengan memerangi kuman penyebab kerusakan gigi dengan perlindungan alaminya. Nah, selanjutnya tidak merokok. Tak hanya jantung dan paru-paru yang terkena dampak negatif dari merokok. Merokok hanya meningkatkan resiko berkembangnya penyakit pada gusi karena menghambat aliran darah menuju gusi. Hal tersebut membuat gusi kekurangan nutrisi dan oksigen, sehingga rentan mengalami infeksi. Tak hanya itu, merokok juga dapat merusak lapisan enamel dan jaringan gigi. Perhatikan di gambar. Akibat merokok, giginya terlihat tuh hitam ya, hitam di gusinya. Kemudian giginya pun akan berubah warna menjadi kuning karena efek dari asap nikotin yang terkandung di rokok tersebut ya. Selanjutnya, nah ini banyak minum air putih. Rasa manis pada makanan dan minuman yang kamu konsumsi bisa saja menyebabkan kerusakan pada gigi karena penumpukan bakteri pada mulut yang kemudian berubah menjadi asam. Nah, kan bakteri itu senang dengan makanan-makanan yang manis-manis. Lalu akibatnya bakteri itu akan melarutkan makanan yang manis berubah menjadi asam. Rasa asam inilah yang kemudian menyebabkan plak yang menjadi pemicu berbagai masalah pada mulut dan gigi seperti bau mulut, karies gigi, serta gigi berlubang. Ya. Dengan banyak mengonsumsi air putih, sisa-sisa makanan pada mulut di sela-sela gigi dapat dibersihkan secara menyeluruh. Tak hanya itu, air putih pun
juga dapat membantu melarutkan asam yang dihasilkan oleh bakteri dari makanan dan minuman manis. Ya, jadi tadi akibat dari makanan manis lalu diubah oleh bakteri menjadi asam. Nah, asam ini bila melekat pada gusi dan gigi, terutama pada gigi, maka asam tersebut bisa melarutkan lapisan yang pertama pada gigi, yaitu lapisan email, lapisan yang tipis ya, yang terletak pada gigi. Nah, kalau terjadi penipisan email atau melarutkan email tersebut, maka akibatnya apa? Gigi tersebut menjadi berlubang. Ya. Kemudian konsumsi makanan yang sehat. Nah, ini untuk apa? Penting sekali kita mengkonsumsi makanan sehat, terutama di masa-masa pandemi seperti ini ya, untuk meningkatkan imunitas kita ya. Sama halnya dengan air putih, mengonsumsi makanan sehat juga bermanfaat bagi kesehatan mulut. Makanan ini termasuk biji-bijian. Nah, kacang-cangan, buah-buahan, sayuran, serta produk susu atau olahan susu. Olahan susu apa? Keju ya. Dengan mengonsumsi sejumlah makanan tersebut, nutrisi yang dibutuhkan akan terpenuhi, sehingga penyakit pada mulut dan gigi dapat dicegah. Lihat, nih terutama ada makanan-makanan yang mengandung kalsium, brokoli, susu, keju, pisang, jeruk. Nah, semua ini banyak mengandung kalsium. Kalsium sangat dibutuhkan untuk gigi ya. Kalau pada protein-protein hewani, ikan sarden, ikan salmon ya. Selanjutnya, nah, batasi konsumsi makanan yang manis-manis dan asam. Nah, ya batasi boleh makan, tapi dibatasi jangan berlebihan. Makanan manis dan asam akan diubah menjadi asam oleh bakteri di mulut. Nah, ini kan sudah Ibu bilang di awal bahwa bakteri ini bisa mengubah makanan manis menjadi asam yang kemudian dapat menggerogoti enamel gigi. Asam inilah yang menyebabkan gigi cepat berlubang. Tidak perlu menghentikan konsumsi gula sama sekali ya. Jadi tidak perlu stop konsumsi gula sama sekali. Untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut hanya perlu membatasi mengkonsumsinya. Jadi jangan berlebihan ya. Oke, selanjutnya tak perlu menunggu munculnya masalah pada gigi untuk memeriksakan diri ke dokter gigi. Pemeriksaan rutin sudah dapat dilakukan sejak dini pada usia anak berusia 6 sampai 12 bulan. Pemeriksaan gigi sudah dapat dilakukan sejak gigi pertama muncul. Nah, bila kalian mempunyai adik kecil ya usia 6 sampai 12 bulan, maka tidak perlu lagi menunggu munculnya masalah. Rutin mengontrol memeriksakan diri ke dokter gigi ya. Apalagi nanti ya setelah pandemi ini selesai ya. Kemudian anak remaja hingga dewasa juga perlu pemeriksaan gigi, dapat dilakukan dengan rutin setiap 6 bulan ya. Pemeriksaan tak hanya dilakukan untuk memantau kesehatan mulut dan gigi, hal tersebut juga dilakukan guna mendeteksi adanya masalah sehingga penanganannya dapat dilakukan dengan tepat. Jadi tidak perlu menunggu ada masalah ya. Kita perlu juga untuk mengetahui sebelum terjadi masalah ya. Oke, sampai di sini dulu. Ibu harap penjelasan Ibu ini bermanfaat. Sampai di sini dulu. Jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum.